Selamat datang di podcast kita yang selalu membahas topik panas tentang dunia kerja. Saya Bosro, tentunya saya lebih memilih hidup menjadi pengusaha. Lan saya Sarinem, sing tetep yakin karo pilihan bahwa kerja di kantor iku pilihan sing paling benar. Ayo Bosro, hari ini tak tantang debat. Wah, kayaknya topik kita hari ini bakal seru. Karena apakah menjadi pengusaha atau menjadi profesional di kantor? Apakah pengusaha ini lebih menjanjikan atau justru menjadi profesional di kantor yang menjamin kestabilan hidup? Oke, nah iki penting banget Bosro dibahas. Apa meneh saiki akeh banget wong sing pengen dadi pengusaha. Tapi ojo lali tetepan. Menjadi profesional kantor iku dudu pilihan sing salah lho. Setuju. Makanya kita perlu kupas ini sampai tuntas. Oke, gas. Tak mulai aku dulu kalau gitu. Oke. Pengusaha itu adalah orang yang mendirikan bisnisnya sendiri. Oke. Kemudian dia juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Dan dia menentukan hidupnya tanpa bergantung dengan orang lain. Oke. Ya, pengusaha itu memiliki resiko yang tinggi, tetapi dia juga memiliki peluang untuk menjadi sukses itu juga besar. Oke, sedangkan Bosro, pegawai kantoran atau profesional kantoran iku wong sing kerja di perusahaan. Entah itu sebagai karyawan, sebagai manajer, atau sebagai eksekutif. Yang mana pastinya jenjang karirnya lebih stabil, pendapatannya lebih stabil, dan ada masa depan yang terjamin. Oh, jadi intinya pengusaha itu lebih independen dan punya kebebasan ya Nem ya. Sedangkan profesional kantor dia lebih terukur, terstruktur, dan stabil. Jadi Bosro, apa nih kira-kira yang membuat Bosro semangat banget jadi pengusaha? Ya, pengusaha itu memiliki beberapa keuntungan Nem. Oke. Yang pertama, kita memiliki kebebasan waktu dan kebebasan keputusan. Karena kita bosnya, kita yang berwenang, kita yang memberikan keputusan. Yang kedua, kita berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih. Karena kalau kita jadi karyawan, kita digaji. Gaji ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan kalau kita menjadi pengusaha, ketika kita ingin memiliki keuntungan yang besar, asalkan bisnis kita berjalan dengan lancar, itu ada kemungkinan. Yang ketiga, kita bisa mewariskan bisnis kita. Jadi kita bisa mewariskan bisnis kita kepada anak dan cucu tanpa harus kayak kita bekerja untuk orang lain terus. Yang keempat, pengusaha itu memiliki inovasi dan kreativitas. Pengusaha bisa bereksperimen, pengusaha bisa menciptakan sesuatu yang baru. Iya, Bosro, menarik keempat hal yang disampaikan. Ya. Dan di sini juga pekerja profesional kantoran ada keuntungannya juga yang nggak kalah menarik seperti Bosro. Yang pertama, ada pendapatan yang stabil dan keamanan finansial. Kalau kita kan setiap bulan digaji ya, ditransfer setiap bulan, ada kemungkinan kenaikan gaji, dan belum lagi kalau dapat tunjangan. Wow, itu sangat menyenangkan Bosro. Terus yang kedua nih, kita tuh nggak perlu mikir risiko yang gede seperti Bosro. Bosro mungkin dapat penghasilan yang tinggi kalau bisnisnya sukses. Tapi kalau kita nggak perlu mikir sampai risiko yang gede. Misalkan pengusaha itu bangkrut, kita tetap mendapat gaji. Dan yang ketiga itu ada jenjang karir yang jelas. Ada alur promosi yang terstruktur, ada alur yang jelas, dan ada performance apresial atau evaluasi terhadap karyawan-karyawan yang memiliki potensi yang bagus di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, biasanya ada tunjangan seperti asuransi, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan. Jadi ya lebih aman ke masa depan dan stabil menurut Sarinem. Iya betul Nem, tapi di balik keuntungan yang tadi saya bilang, menjadi pengusaha itu juga ada tantangannya tersendiri Nem. Oke. Dan itu nggak mudah. Yang pertama itu resikonya besar. Kita nggak punya jaminan untuk menjadi sukses. Biasanya bisnis itu gagal di beberapa tahun pertama. Yang kedua, beban kerja itu
besar di awal. Ketika kita memulai bisnis, kita tuh harus bekerja keras di awal sampai bisnis kita ini stabil. Yang ketiga, modal dan investasi kita ini besar. Kita harus memiliki modal untuk memulai dan mempertahankan usaha. Waduh, berat juga ya. Ya. Ternyata jadi profesional kantor juga punya tantangan, Bos Ro. Yang pertama, tantangannya itu selalu mengikuti aturan perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu aturannya sudah jelas. Nggak bisa seenaknya ngerubah-ngerubah metode kerja, struktur, semuanya itu wajib sesuai perusahaan. Yang kedua, penghasilannya itu tetap terbatas. Walaupun ada kenaikan gaji, tetap ada batas maksimal yang ditentukan oleh perusahaan. Namanya juga perusahaan pasti punya SOP penggajian. Nah, yang ketiga itu kita nggak bisa ngambil keputusan sesuka kita. Nah, di sini kalau keputusannya itu tidak sesuai pada nilai-nilai kita atau value kita, bisa jadi kita juga kurang nyaman berada di tempat kerja tersebut. Oh, berarti buat orang yang menyukai resiko, mempunyai visi yang besar dan suka bekerja keras, itu cocok untuk menjadi pengusaha. Ya, bisa jadi begitu, Bos Ro. Sedangkan untuk profesional kantoran ini cocok kanggo wong sing butuh stabilitas, butuh jenjang karir, karo keamanan finansial sing terjamin. Ternyata Bos Ro, ora ono pilihan sing paling benar yo. Betul. Nah, kabeh wong iki duwe dalane dhewe-dhewe. Ya. Sing paling penting iku komitmen karo pilihanmu. Betul itu, Nem. Yang paling penting, kita bisa menjadi sukses dengan jalan apa yang kita pilih. Nggih, Bos Ro, setuju. Nah, matur suwun sedulur-sedulur sampun ngrungokake podcast niki. Ojo lali follow podcastnya kita dan tulis di kolom komentar. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.